Berbicara tentang isu-isu perpajakan, ada yang lagi menghangat-hangatnya nih Pak ya. Lagi trending. Lagi trending topik. Kawan pajak sekalian, jangan khawatir untuk barang kebutuhan pokok itu tidak dikenakan PPN. Bukan hanya dia tidak kena 12%, dia tidak kena PPN. Ada kekhawatiran masyarakat ketika PPN naik menjadi 2%, ada pengaruhnya nanti ke daya beli, betul. Kemudian ada pengaruhnya ke tenaga kerja, ada dan lain sebagainya. Nah ini saya sajikan data, kawan pajak sekalian. Ini ketika PPN naik dari 10 ke 11%. Ini kita bicaranya data loh ya, data ya. Sebenarnya datanya justru indikatornya bagus ya Pak ya, betul. Dan semoga akan berdampak positif buat perekonomian seperti itu. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan pajak tengah menyaksikan dan mendengarkan acara podcast Katalog Gue Kanwil DJP Banten, tempat kawan pajak curhat, dialog, dan sharing mengenai informasi perpajakan serta isu-isu terkini. Kembali hadir bersama saya Muslih Anwari dan juga sudah ditemani oleh narasumber yaitu Pak Deddy Kusnadi. Nah, beliau adalah penyuluh pajak ahli media dari Kanwil DJP Banten. Selamat pagi ya Pak. Selamat pagi Mas Musli. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, berbicara tentang isu-isu perpajakan, ada yang lagi menghangat-hangatnya nih Pak ya. Lagi trending. Lagi trending topik dan ini menjadi mungkin sedikit kontroversi betul. di kalangan masyarakat karena ini akan berdampak secara ekonomi. Betul. Nah, dan tema kali ini yaitu terkait dengan kenaikan PPN yang akan menjadi 11%, dari 11% menjadi 12% dan akan berlaku di tahun depan. Begitu ya Pak ya. Nah, ini tema ini akan kita kupas tuntas sehingga apa sih yang menjadi alasan dari pemerintah sehingga menerapkan kebijakan tersebut. Nah, berbicara tersebut, kalau tahu nih Pak, kenapa sih tarif PPN itu dari 11% menjadi 12% nih? Apa latar belakangnya nih Pak? Iya, baik Mas Utwi dan kawan pajak sekalian, kita akan memberi pencerahan kepada wajib pajak sekalian ya, supaya nanti pembicaranya tidak liar kemana-mana. Pertama, bahwa kenaikan atau penyesuaian tarif PPN menjadi 12% itu adalah amanah Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan yang itu disahkan tahun 2021. Jadi sebenarnya bukan hal baru. Bukan hal baru ya sebenarnya ya. Cuma memang mungkin kenaikannya karena akan di tahun depan yang hitungannya hari, berarti ini lagi dibahas-bahasnya. Padahal harusnya mungkin dibahas di yang dulu ketika bahasan undang-undangnya. Jadi dia disahkan undang-undang itu disahkan tahun 2021 dan PPN dari 10 menjadi 11% itu berlaku mulai 1 April 2022. Jadi di situ sebenarnya sudah ada kenaikan. Sudah ada kenaikan. Nggak ribut ya? Belum jadi pembahasan yang sangat Jadi kita dudukan permasalahan kepada porsinya kawan pajak sekalian ya, bahwa penyesuaian tarif menjadi 20% itu adalah amanah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang disahkan bulan Desember 2021 dan mulai berlaku 1 April 2022 ya. Jadi di situ sudah disebutkan kenaikannya menjadi 12%. Namun pemerintah memberlakukannya secara bertahap. Ya, jadi 11% dulu, kemudian akhirnya tetap 12%. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau dibilang ini jalannya panjang ya Pak, dari 10 nggak langsung 12. Nggak langsung 12 ya. Karena pemerintah juga menyadari kalau dia naiknya terlalu signifikan, tiba-tiba gitu kan. Betul. Apalagi 2021 kita baru post Covid ya Pak ya. Post Covid baru naik gitu ya, ekonomi baru naik terus dihantam kenaikan PPN itu sangat berat ya. Jadi dinaikkan secara bertahap. Itulah yang dilakukan oleh pemerintah gitu kan. Nah, sekarang alasannya Pak, kenapa PPN itu dinaikkan dari 10 menjadi 12%? Yang dilakukan bertahap 11 dulu, kemudian 12 ya. Pertama memang Indonesia termasuk negara yang mempunyai tax ratio yang di bawah rata-rata, rendah lah ya. Kita cuma 1 digit ya, waktu itu di 2021 kita tax rasionya 9,12%.
Jadi masih di bawah 10%. Even dibandingkan Asia Tenggara mungkin masih jauh kan? Masih jauh ya. Yang Asia Tenggara, yang terutama negara-negara yang sudah maju kayak Singapura itu 20% lebih kan gitu kan. Ya. Kemudian kenapa tax ratio kita rendah? Salah satunya adalah hal-hal atau materi atau barang dan jasa yang seharusnya dikenakan PPN itu belum dikenakan PPN. Oleh karenanya potensi pajak pertambahan nilai terhadap barang-barang itu lepas gitu ya, karena dia lepas akhirnya istilahnya si efisiensi collecting efisiensi atau efisiensi pemungutan PPN itu menjadi rendah. Nah, karena si efisiensi rendah, akhirnya tax rasionya juga rendah seperti itu. Jadi kita bicaranya secara global ya teman-teman sekalian bahwa kenapa si efisiensi bisa rendah Pak? Ya karena waktu itu berdasarkan undang-undang yang lama, pemerintah masih memproteksi masyarakat dengan membebaskan banyak barang dan jasa di berbagai sektor ya Pak ya. Bahkan waktu itu masih istilahnya belum menjadi jasa atau barang kena pajak. Sampai sekarang masih banyak ya. Seperti itu. Jadi karena pemerintah ingin memproteksi, jadi pada level-level tertentu belum dikenakan pajak, ada juga pembebasan, ada juga yang ditanggung pemerintah. Itulah potensi pajak yang istilahnya hilang, yang tidak bisa dipungut oleh pemerintah. Kenapa itu dilakukan? Karena pemerintah ingin melindungi masyarakat, terutama menengah ke bawah ya. Karena untuk meningkatkan perekonomian mereka bisa survive. Kalau dia bisa survive, ekonomi naik. Kalau sudah naik, barulah mereka ikut menyumbang negara melalui pajak. Seperti itu kira-kira. Gitu. Dan tentunya dengan kenaikan PPN ini pasti akan ada dampak kepada masyarakat nih ya Pak ya. Dan ini yang menjadi pembahasan ini. Kami misalkan rakyat sudah terbebani berbagai ada pungutan biaya dan lain-lain seperti itu. Kemudian ekonominya juga terbilang belum stabil banget. Nah, terus tuh ditambah dengan kenaikan PPN, tentunya akan ada dampak tambahan nih. Apa yang akan dilakukan pemerintah nih dengan adanya kenaikan PPN dan untuk mengurangi dampaknya sehingga tidak terlalu signifikan nih Pak untuk masyarakat? Ketika PPN akan dinaikkan menjadi 11% kemarin di 2022 ya gitu ya. Sebenarnya pemerintah sudah punya program-program untuk mengantisipasi kenaikan PPN waktu itu 11%. Ya, kita bicara terkait dengan fungsi pajak sendiri ya, selain pajak itu berfungsi sebagai budgeter untuk mengumpulkan penerima negara, dia juga punya fungsi distribusi, dia punya fungsi stabilitas, dia juga fungsi alokasi. Nah, di fungsi distribusi ya, di situ pemerintah melebarkan penghasilan kena pajak yang tarifnya 5%. Ya, penghasilan. Dulu batasnya sampai dengan 50 juta. Sekarang dilebarkan lagi menjadi 60 juta. Akhirnya apa? Masyarakat atau wajib pajak yang punya penghasilan sampai dengan penghasilan kena pajak maksudnya ya, sampai dengan 60 juta tarifnya hanya 5%. Ya, kalau dulu kan sampai dengan 50 juta, di atas 50 juta kena tarif berikutnya kan. Ini proteksi pertama. Kemudian proteksi berikutnya, pemerintah membebaskan ya untuk wajib pajak orang pribadi UMKM dengan omset sampai dengan 500 juta itu bebas PPh dan masih bebas PPN. Kemudian kalau sudah di atas 500 juta sampai dengan batas maksimum 4,8 miliar, tarifnya hanya 0,5%. Ya, itu proteksi ya. Jadi untuk UMKM yang baru dia berusaha, dia belum tahu manajemen ya, pemasaran dan lain sebagainya, yang omsetnya paling tinggi 500 juta 1 tahun itu bebas pajak penghasilan. Jadi tidak dikenakan pajak. Berarti kan sebenarnya sudah dipikirkan ya Pak ya. Jadi jangan sampai kan memang dampaknya apalagi ke yang baru merintis usaha, kemudian yang kalangan menengah bawah mungkin seperti itu terkena dampak yang kurang bagus. Tapi sudah dipikirkan supaya memang dampaknya seminimal mungkin, diminimalkan. Ya, bukan itu. Tidak ada memang, tapi diminimalkan. Kemudian selanjutnya ada fungsi stabilitas. Ya, fungsi stabilitas itu apa? Mengatur agar produk-produk kebutuhan masyarakat itu posisinya stabil, harganya stabil. Ya, dengan cara apa? Dengan cara memberikan pembebasan PPN. Walaupun dia
menjadi barang kena pajak dan jasa kena pajak, tapi pajak pertambahan nilainya dibebaskan. Ya, untuk apa saja? Barang kebutuhan pokok ya. Di situ ada beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging dan sebagainya. Kemudian jasa-jasa tertentu juga dibebaskan pajak ya. Jasa pelayanan kesehatan, sosial, keuangan, asuransi, pendidikan, transportasi umum, ketenaga kerjaan. Kemudian di situ ada juga buku, vaksin polio, rumah sederhana, kemudian pakan ternak, mesin dan peralatan pabrik. Nah, itu dibebaskan oleh pemerintah. Kenapa ini dibebaskan? Supaya menjamin barang-barang itu dapat dijangkau oleh masyarakat. Ya, dia tidak dikenal sampai sekarang pun. Sampai sekarang masih dibebaskan ya Pak ya. Jadi kawan pajak sekalian, jangan khawatir untuk barang kebutuhan pokok itu tidak dikenakan PPN. Bukan hanya dia tidak kena 12%, dia tidak kena PPN gitu ya. Nah ini mungkin yang ditakutkan ya, dikhawatirkan oleh masyarakat bahwa semuanya gitu. Beli beras kena PPN, ternyata padahal enggak ya Pak ya. Nah, itu dibebaskan ya. Itu dibebaskan dari dulu juga ya Pak ya. Betul, dari dulu sudah dibebaskan. Sampai sekarang masih dibebaskan. Kemudian ada satu lagi fungsi alokasi. Nah fungsi alokasi ini sangat penting untuk melihat step-step pembagian tanggung jawab istilahnya ya. Pertama yang untuk alokasi ini kenaikan tarif PPN itu tidak langsung 12%. Padahal memang di state di situ 12%, tapi tidak langsung, akan dilakukan bertahap 11% dulu, kemudian 12%. Jadi kenaikan 12% bukan baru-baru ini ya wajib pajak ya. Kemudian yang kedua, pemerintah membuat satu lapisan tarif baru sebesar 35% untuk wajib pajak orang pribadi berpenghasilan lebih dari 5 miliar setahun. Nah, jadi mereka-mereka yang punya kelebihan penghasilan, kelebihan harta, ya nyumbangnya lebih banyak lagi itu kira-kira ya gitu. Ya, sesuai dengan porsinya ya Pak ya. Jadi istilahnya apa ya? Subsidi silang. Subsidi silang ya gitu kayak. Nah Pak Dedi, bagaimana sebenarnya kenaikan PPN dari 11% ke 12% secara luas mungkin? Iya, betul. Jadi gini, kawan pajak sekalian, ada kekhawatiran masyarakat ketika PPN naik menjadi 2%, ada pengaruhnya nanti ke daya beli, betul, gitu ya. Betul. Kemudian ada pengaruhnya ke tenaga kerja, ada dan lain sebagainya. Nah ini saya sajikan data, kawan pajak sekalian. Ini ketika PPN naik dari 10 ke 11%. Ya, itu periode tahun 2022 sampai periode 2024. Selama 2 tahun 2 tahun, betul. Dampak kenaikan PPN 11%. Pertama, konsumsi rumah tangga naik, bukannya turun loh ya. Dari 10,2 triliun menjadi 12.000 triliun. Bayangkan ya. PPN naik, tapi konsumsi rumah tangga naik. Nah, jadi memang nggak ada pengaruhnya sebenarnya gitu ya. Kemudian inflasi terkendali. Inflasi di 2021 5,51%. Nah, di 2024 itu sekarang 2,08%. Artinya inflasi malah turun, bukannya naik ya. Betul. Jadi asumsinya di masyarakat kalau naik PPN inflasi naik katanya, ternyata turun. Gitu ya. Kemudian di situ ada data peningkatan pekerja, ya dari 4,2 juta menjadi 4,7 juta. Jadi lapangan kerja memang terbuka walaupun PPN naik. Nah ini yang sangat signifikan, peningkatan pekerja formal ya dari 1,9 juta menjadi 3,6 juta pekerja. Artinya sektor-sektor formal itu menyerap banyak tenaga kerja. Bukannya ada pengaruh dari PPN ya, di situ terbuka. Kemudian ini satu hal lagi, ada kenaikan penerimaan PPh 21 dari 24 triliun menjadi 33 triliun. Itu artinya apa? Artinya pembayaran penghasilan ya kepada karyawan, kepada pekerja itu meningkat. Ya, dengan pembayaran meningkat otomatis PPh 21-nya sebagai pemotongan itu meningkat. Nah, artinya apa? Kenaikan PPN yang 1% itu sebenarnya tidak cukup berpengaruh kepada sistem pembayaran, tidak berpengaruh kepada
penyediaan lowongan kerja, kemudian inflasi dan konsumsi rumah tangga. Itu kita belajar dari 2 tahun yang lalu gitu ya. Jadi ketika ini akan naik 2025 nanti 12%, jangan takut wajib pajak sekalian ya, kawan pajak ya. Jangan takut segala macam itu cuma isu yang dihembuskan saja gitu ya. Ini kita bicaranya data loh ya, data ya. Sebenarnya datanya justru indikatornya bagus ya Pak ya. Betul. Dan semoga tentunya nanti kalau ternyata berlaku gitu, justru akan berdampak positif buat perekonomian ya seperti itu. Siapa tuh terulang kembali ya Pak ya. Justru indikator secara makronya meningkat lebih ke arah positif ya Pak ya. Nah lalu Pak kalau di tahun depan ini apa yang akan dilakukan pemerintah nih antisipasinya? Nah ini yang menjadi PR pemerintah memang sebelum dia memberlakukan kenaikan PPN menjadi 12%, tentu dia punya paket-paket ekonomi ya. Di sini pemerintah akan mendukung untuk daya beli dan daya saing usaha, akan menggelontorkan insentif perpajakan. Nah ini yang ditunggu ini insentif. Apa saja insentifnya di sektor atau di bidang di jenis pajak PPN itu sekitar 265,6 triliun. Wow besar sekali ya insentif. Kemudian dari pajak penghasilan ada 144,7 triliun. Dan pajak lainnya 35,2 triliun. Nah ini mungkin dialokasikan. Nah ini yang ditunggu sebenarnya. Kalau bicara insentif itu langsung luar biasa. Nah rinciannya apa saja Pak insentif itu? Kita sekarang bicaranya PPN ya. PPN aja. PPH ya. Khusus PPN ya. Pertama insentif yang pertama ya, PPN dibebaskan untuk bahan makanan atau barang pokok ya. Pak. Itu alokasinya 77,1 triliun. Jadi jangan takut lagi katanya beras kena PPN, padahal enggak ya Pak ya dari dulu ya Pak ya. Jadi bahan kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat banyak itu tidak kena PPN atau dibebaskan. Subsidinya itu 77,1 triliun ya. Kemudian ada insentif UMKM itu 61,2 triliun. Jadi UMKM yang omsetnya sampai dengan 500 juta tidak dikenakan pajak penghasilan dan omsetnya sampai 4,8 itu belum dikenakan pajak pertambahan nilai ya. Jadi kawan pajak sekalian, kalau kawan pajak ingin menghindari PPN, belanjalah ke UMKM. Gitu. Di UMKM itu nggak kena pajak ya, PPH-nya nggak kena, PPN-nya juga tidak kena. Ya kita menumbuhkan UMKM kita ya. Kemudian berikutnya di sektor transportasi insentifnya 34,4 triliun, di jasa pendidikan dan kesehatan 30,8 triliun, di sini ada jasa keuangan dan asuransi 27,9 triliun, ada di otomotif 15,7 triliun. Kemudian ini yang sangat menarik, PPN dibebaskan untuk listrik dan air 14,1 triliun. Kemudian lain-lainnya 4,4 triliun. Jadi luar biasa sekali ini. Banyak ya Pak ya. Banyak sekali. Dan ini memang yang tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Dan ini sebenarnya kan dimanfaatkan oleh masyarakat. Betul. Masyarakat yang mendapatkan manfaat dari insentif tersebut ya Pak ya. Betul. Cuma memang mungkin tidak tertulis di sana ini ada insentif PPN ya Pak ya. Betul. Jadi mungkin kalau kawan pajak belanja nih, biasanya di struknya juga terlihat kalau misalkan beli belanja pokok, bahan pokok ya Pak ya. Betul. PPN yang dibebaskannya berapa, dan itu adalah salah satu yang termasuk di insentif PPN yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dedi. Jadi pesan kuncinya kawan pajak sekalian ya, kawan pajak belanjalah ke UMKM kita gitu ya, supaya tidak kena PPN dan sekaligus membantu para UMKM untuk tumbuh lebih besar. Betul Pak. Jadi ternyata memang subsidinya banyak ya Pak ya. Betul. Insentifnya banyak khususnya untuk PPN itu di berbagai sektor ya tadi ya. Betul. Dari mulai bahan kebutuhan pokok, listrik, air sampai dengan transport dan lain sebagainya. Dan tentunya ini sangat bermanfaat untuk masyarakat ya Pak ya. Betul. Nah, kemudian Pak kemarin itu ada isu nih mungkin di media juga dibahas. Katanya PPN yang 12% itu hanya untuk barang mewah aja gitu, seperti itu. Bener nggak sih Pak? Ya, betul. Kawan pajak sekalian, memang pembicaraan di tingkat tinggi, di tingkat DPR gitu ya,
dia akan rencananya yang akan dikenakan tarif PPN 12% itu terhadap barang-barang yang premium. Oke. Nah, namun peraturannya belum keluar ya. Belum keluar. Tapi ini di-spill saja untuk masyarakat tahu apa saja sih Pak barang merah, barang mewah. Barang mewah. Ya. Yang pertama, bahan makanan premium. Beras premium, mungkin apa ya, Pandan Wangi kali ya. No, yang harganya di atas 100.000 satu. Biasanya ini Pak, gitu ya. yang beras Jepang biasanya. Impor ya. Nah, impor ya. Shirataki itu bisa berapa gitu. Ya, betul. Kemudian buah-buahan premium. Nah, kemudian daging premium kayak Wagyu, Kobe. Saya juga nggak ngerti Kobe apa. Ya, kalau saya biasanya makan daging dari pasar ya. Kalau Wagyu itu pasti impor kan? Impor. Kemudian ada ikan mahal seperti salmon, tuna ya. Salmon itu luar biasa mahal karena di Indonesia nggak ada salmon ya. Salmon pasti ada di luar negeri. Kemudian udang dan krustasia premium kayak king crab sekarang lagi viral tuh king crab yang tangannya aja segini ya, kaki-kakinya king crab itu sebenarnya ini ya, itu luar biasa mahalnya. Nah itulah yang dikenakan PPN 12% rencananya. Ya. Tapi kalau makanan yang dibutuhkan masyarakat banyak yang ada di pasar-pasar tradisional, bahan pokok ya Pak ya. Bahan pokok termasuk daging, udang, ikan yang ada di pasar-pasar lokal itu nggak kena PPN, malah dibebaskan ya masuk ke insentif yang tadi disebutkan. Kemudian ada jasa pendidikan premium. Nah, ini yang luar biasa kawan pajak sekalian. Kawan pajak sekalian mungkin pernah tahu ada satu sekolah yang SPP-nya 1 bulan tuh 100 juta. Nah, mungkin international school, mungkin international school ya. Itu. Berapa multilinguage, mungkin bukan dua language lagi, multilinguage itu kan. 100 juta 1 bulan. Waduh. Itulah yang disasar oleh pemerintah. Kemudian ada jasa pelayanan kesehatan medis premium. Nah, apa sih Pak? Contohnya biasanya untuk kecantikan. Nah, dia sebenarnya bukan untuk kesehatan, hanya untuk estetika, kecantikan. Kalau untuk jasa kesehatannya sendiri kan memang bebas ya Pak ya, bebas. Tapi mungkin ini berbeda, ini kesehatan medis premium. Ada levelnya gitu ya. Terus batasannya apa Pak premium dan tidak premium? Ini sedang digodok ya, peraturan diatur kembali ya Pak. Diatur kembali. Jadi batasan-batasannya nanti disebutkan mana yang kena dan mana yang tidak kena. Kemudian ada juga pengenaan PPN untuk listrik pelanggan rumah tangga di atas 3.500 kilovolt ya. Kalau rumah saya cuma 1.200 ya. 1.300 ya. Ada juga yang 2.200 masih belum kena PPN. Tapi kalau 3.500 sampai 6.600 volt ampere itu sudah kena PPN karena pasti dia digunakan oleh masyarakat mampu dan rumahnya besar biasanya betul. Ya. Nah, itulah yang akan diatur kembali. Diatur kembali. Dan kita tunggu saja peraturannya sedang dibahas ya kawan pajak sekalian. Itu nanti kita sampaikan melalui podcast ini juga ya. Oke, siap Pak. Nah, kan ada selanjutnya berarti kawan pajak ya. Berarti yang mana saja nih ketika aturan turunannya keluar. Jadi jangan sampai ada miss lagi ya seperti itu ya Pak ya. Karena kan di masyarakat saat ini kan yang kena 12 aja hanya yang barang mewah saja. Padahal itu kan yang belum diatur ya Pak ya. Yang sekarang sudah terkena akan dilanjutkan. Kemudian hal-hal atau objek pajak yang saat ini belum diatur kembali akan diatur seperti itu. Nah, sebenarnya tadi sudah ada terkait dengan kebijakan juga ya Pak ya. Betul. Tapi apa saja sih Pak kebijakan ekonomi tahun depan yang mungkin akan dirasakan oleh masyarakat? Ya, ini secara rinci ya kawan pajak sekalian, untuk lingkup rumah tangga itu akan ada bantuan pangan atau beras ya selama 2 bulan Januari sampai Februari 2025 bagi 16 juta penerima bantuan pangan atau PBB sebesar 10 kg per bulan. Ya. Kemudian ada PPN ditanggung pemerintah ya sebesar 1% untuk tepung terigu, gula industri dan minyak kita. Jadi walaupun dia kenaikan tarif 12%, tapi yang 1%-nya ditanggung pemerintah sehingga tarif PPN-nya tetap 11% ya untuk tepung terigu, gula industri dan minyak kita. Kemudian ada untuk pelanggan listrik ya sampai dengan 2.200 volt ampere gitu ya, itu ada diskon selama 2 bulan Januari dan Februari. Nah, untuk kawan pajak yang mau ngisi token
belilah di Januari dan Februari karena ada diskon 50%. Banyak-banyak lazy token gitu ya. Gitu ya. Nah, kemudian dari sisi pekerja, kalau tadi rumah tangga ya, ini dari sisi pekerja yang mengalami PHK atau pemutusan hubungan kerja, ya, ini akan ada perbaikan kemudahan mengakses jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi akan dibantu oleh pemerintah. Dari segi UMKM, nanti ada perpanjangan PPh final 0,5%. Seharusnya kan tahun ini terakhir ya. Tahun depan sudah menggunakan yang normal gitu kan. Karena ada batas waktu untuk UMKM menggunakan tarif 0,5% hanya 7 tahun kan ya. Betul. Harus menggunakan tarif normal. Tapi ini akan diperpanjang selama 1 tahun ya sampai dengan tahun 2025 ya. Kemudian untuk UMKM omset sampai dengan 500 juta itu tetap ya bebas PPh ya. Nanti di industri padat karya, nah ini untuk para pekerja ya, ada insentif PPh 21 bagi pekerja dengan gaji sampai dengan 10 juta per bulan ya. Itu ada insentif. Artinya apa? Kalau penghasilannya sampai dengan 10 juta per bulan itu belum dikenakan pajak ya, karena ada insentif ditanggung pemerintah. Nah, kemudian pembiayaan industri padat karya untuk revaluasi mesin untuk produksivitas ada subsidi bunga 5%, kemudian ada bantuan sebesar 50% untuk jaminan kecelakaan kerja pada sektor padat karya. Banyak ternyata ya Pak. Banyak ya, tapi nanti ini aturannya akan dibuat dalam waktu dekat ya. Kemudian, nah ini teman-teman kawan wajib pajak sekalian yang mau beli mobil, nah ya mungkin ya ini kawan pajak nih, belilah mobil listrik, gitu ya, atau hybrid ya. Karena apa? Karena dia khusus kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau mobil listrik atau mobil hybrid gitu ya. Ada PPN ditanggung pemerintah 10%. Ya, kemudian PPNBM ditanggung pemerintah 15% ya. Jadi untuk mobil listrik PP-nya tidak ada pemerintah. Ini dia. Jadi harusnya lebih murah. Harusnya lebih murah ya Pak ya. Lebih menarik ya harganya berarti. Ya, betul ya. Kemudian di sektor perumahan, nah ini yang bagi kawan pajak yang ingin beli rumah gitu ya. Itu ada subsidi ya, PPN ditanggung pemerintah bagi pembelian rumah dengan harga jual sampai dengan 5 miliar. Jadi yang kebijakan tahun ini 2024 diperpanjang sampai tahun 2025. Jadi kalau beli rumah baru itu bebas PPN. Rumah baru dan mobil baru mungkin. Paket ya Pak ya. Luar biasa. Luar biasa sekali. Jadi tadi sudah dijelaskan Pak Dedi ya. Dari mulai mungkin gajinya sebagai pekerja ada juga ya Pak di TP ya Pak. Jadi sebenarnya kalau di TP itu kan tetap dipotong tapi yang membayarkan adalah pemerintah. Jadi untuk wajib pajak yang masih di bawah 10 juta itu nggak ada potongan ya Pak ya, seperti itu. Seolah-olah tidak ada potongan. Seolah-olah tidak ada potongan. Kemudian yang usaha juga perpanjangan insentif yang sampai 500 juta ya Pak ya. Kemudian mungkin untuk yang membeli mobil dan juga rumah, nah ada juga insentifnya. Dan itu tentunya semuanya yang DTP ini bersumber dari uang pajak ya Pak ya, seperti dari itu. Dana APBN. Dari dana APBN dari uang pajak yang disetorkan oleh kawan pajak, seperti itu. Banyak ya Pak ya. Dan tentunya semua ini bisa bermanfaat dan juga bisa membantu meringankan beban masyarakat ya Pak tentunya, seperti itu. Nah tadi sudah dijelaskan Pak Dedi dari mulai latar belakang PPN kenaikan dari 11 sampai 12%. Dan ternyata jalan panjang ya Pak ya. Dari undang-undang seperti itu, tidak serta-merta ya tiba-tiba naik seperti itu. Kemudian diberikan penjelasan juga terkait dengan apa saja yang akan dilakukan pemerintah, termasuk di dalamnya ada beberapa subsidi dan insentif yang akan diberikan ke berbagai lapisan masyarakat dan juga berbagai lapisan sektor. Nah, kurang lebih seperti itu ya kan pajak ya. Nah, sebelum kita closing nih Pak Dedi, ada saran-saran atau dari Pak Dedi ada pesan-pesan terakhir sebelum kita closing acara ini? Baik, jadi kawan pajak sekalian, menyikapi kenaikan PPN 12% ya,
Itu sebenarnya sudah ada aturannya di Undang-Undang HPP yang kemarin disahkan tahun 2021 dan mulai berlaku 1 April 2022. Jadi PPN 12% bukan hal yang baru sebenarnya. Itu hal yang lama yang diungkit-ungkit kembali. Gitu ya. Karena akan berlaku ya Pak. Iya, karena akan berlaku jadi pada ribut gitu kan. Padahal kemarin-kemarin memang sudah ada aturannya gitu ya. Kemudian untuk menghadapi kenaikan PPN 12%, apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah? Tadi sudah disebutkan ya, ada insentif, ada pembebasan PPN, ada juga dari sektor industri, otomotif, perumahan, semuanya mendapat subsidi dari pemerintah ya. Nah, kawan pajak sekalian, dalam waktu dekat kita akan menggunakan sistem baru ya. Direktorat Jenderal Pajak akan meluncurkan sistem baru namanya Kortek ya. Nah, untuk masuk ke Kortek ini, kawan pajak jangan lupa padankan NIK dengan NPWP. Ya, kalau yang belum, sekarang waktunya sampai dengan akhir bulan ini ya. Jangan sampai lewat loh ya, nanti nggak bisa masuk ke Kortek. Nah, Kortek ini, kawan pajak sekalian, dia mengadopsi NPWP yang 16 digit dari NIK. Kalau kawan pajak yang NPWP-nya masih yang 15 digit, masih yang lama, bakalan tidak bisa menggunakan Kortek dan bakalan tidak bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik ya. Kemudian berikutnya, untuk tahun SPT tahunan tahun ini 2024 yang akan dilaporkan tahun depan itu masih menggunakan sistem lama e-filing ya, e-filing ada e-SPT gitu kan. Tapi nanti khusus untuk SPT masa Januari sudah menggunakan Kortek. Nah itu ya. Untuk hal-hal tentang Kortek silakan kawan pajak cari beritanya di channel kita juga ada ya. Ada. Atau nanti kita bahas lagi nggak apa-apa juga ya. Boleh Pak. Gitu ya. Nah, jadi itu yang akan kita hadapi dalam waktu dekat kawan pajak sekalian. Jadi kawan pajak tetap stay ya di channel kita ini. Ada hal-hal yang baru akan kita sampaikan supaya pengetahuan perpajakan kawan pajak sekalian bisa update gitu ya. Jadi terkait dalam waktu dekat kita akan menggunakan Kortek, segera padankan NIK dengan NPWP. Kemudian untuk kewajiban SPT tahun ini yang disampaikan tahun depan masih menggunakan aplikasi lama. Sementara untuk SPT masa mulai Januari sudah menggunakan Kortek. Ya. Baik, terima kasih Pak Dedi yang sudah memberikan pencerahan ya. Dan tentunya semoga kawan pajak sudah diberikan dibukakan ya cakrawalanya ya, sehingga ternyata seperti ini loh kenaikan PPN seperti itu, tidak serta-merta. Iya betul. Tidak serta dadakan ya seperti itu ya Pak ya. Dan tentunya terima kasih kepada kawan pajak juga yang sudah menonton dan juga mendengarkan podcast kita episode kali ini. Semoga mendapatkan manfaat dan juga mendapatkan informasi yang sangat jelas ya seperti itu. Untuk kawan pajak apabila masih membutuhkan informasi mengenai perpajakan bisa klik-klik juga ya di katalog gue, karena berbagai informasi perpajakan dapat tersedia dan juga banyak sekali episodenya sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Dan juga jangan lupa tengok Instagram kita di @pajakdjpbanten. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.